Assalamualaikum, selamat siang Anda semua. Bagaimana kabarnya? Apakah baik? Di sini apakah ada yang sudah kenal dengan Ibu? Baiklah, di sini Ibu akan memperkenalkan nama Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu Dara Liviani, bisa dipanggil dengan Ibu Dara. Baiklah, mulai sekarang apakah Ibu sudah memperkenalkan nama Ibu? Apakah Ibu bisa kita lanjutkan video selanjutnya? Disebutkan nama panggilannya di situ. Baik, yang pertama itu Jihan Irbah. Oh iya, silakan. Oh, Jihan namanya ya. Yang selanjutnya Nabila Apriliani. Iya. Oh, Nabila panggilannya. Selamat kenal Nabila. Yang selanjutnya Hafif Fadlullah. Iya. Oh, Hafif namanya. Nama yang bagus. Baik, yang selanjutnya Sylvia Merianti. Baik, silakan. Oh, panggilan Sylvia. Yang selanjutnya Gita Indah Septiani Putri. Baik. Panggilannya siapa? Gita, Indah, atau Putri? Oh, Gita. Ibu pikir namanya Putri. Kebanyakan kan Putri ya. Baik. Setelah Ibu absen masing-masing, Ibu sudah kenal dengan Ananda semua. Baiklah, Ibu di sini mengajar dalam mata pelajaran ekonomi. Senang berkenalan juga dengan Anda semua. Apakah ada pertanyaan lain dari Anda semua? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ibu akan membacakan dulu terlebih dahulu tata tertib yang ada di kelas Ibu ini. Baik, yang pertama itu harus datang tepat waktu. Ibu akan memberi toleransi keterlambatan kepada Anda semua, yaitu 10 menit sebelum jam pelajaran. Kalau lewat dari 10 menit, Ibu tidak akan mengizinkan Ananda masuk ke dalam kelas Ibu. Tapi kalau kurang dari 10 menit keterlambatannya, Ibu masih memberikan toleransi kepada Ananda semua. Yang kedua itu memakai seragam lengkap. Kalau di kelas Ibu, nggak boleh seragam itu beda-beda ya, harus sesuai dengan jadwal. Yang ketiga itu ketika sakit ataupun tidak hadir dalam kelas Ibu, diharapkan untuk membuat surat sakit ataupun izin langsung dari orang tuanya, atau mungkin menyampaikan izin kepada temannya saja. Lalu yang keempat itu, Ibu minta kalau pengumpulan tugas itu harus tepat waktu, nggak boleh lebih. Tapi kalau ada halangan seperti sakit atau urusan lain, Ibu akan berikan toleransi ya. Yang kelima itu tentunya kalian tuh harus hormat kepada guru. Ketika kalian hormat kepada Ibu akan juga menghormati kalian lagi ataupun menghargai kalian. Yang keenam itu di dalam kelas Ibu tidak boleh ada pertengkaran. Ibu paling tidak suka dengan pertengkaran. Ribut itu Ibu tidak suka. Ada waktunya kita juga happy-happy, kita ketawa boleh, tapi bukan bertengkar namanya. Yang ketujuh itu, baik, kita tuh tidak boleh, Anda semua tuh tidak boleh membuang sampah sembarangan. Makanya di dalam kelas itu disediakan tempat sampah masing-masing. Di luar kelas pun juga ya. Yang selanjutnya itu, baik, tidak boleh mencoret fasilitas kelas. Seperti dinding kelas ini tidak boleh dicoret-coret. Nanti itu kalian kena sanksi, masuk ruang BK, dipanggil orang tua, kan gak enak. Baik, yang ke-9 itu, baik, Ibu paling tidak suka dengan murid yang mencontek ketika ujian. Biarlah nilai kalian itu tidak bagus ataupun seadanya aja. Bisa kan bisa. Karena semua kita Ibu beri remedi atau beri tugas tambahan daripada kalian mencontek gitu. Ibu nggak suka bang, tidak suka sekali. Dan yang terakhir itu, yang Ibu paling tidak suka adalah ketika Anda semua merokok. Yang cowok ya, Ibu paling tidak suka dengan merokok di lingkungan sekolah ini. Ibu paling tidak suka dengan murid atau siswa yang merokok di sekolah. Itu tidak mencerminkan murid sekolah. Baik Ananda semua, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang materi yaitu sistem penyimpanan arsip. Apakah ada dari Ananda semua yang mengetahui apa itu sistem penyimpanan arsip? Kalau ada silakan diangkat tangannya.
Tidak ada seperti yang mengetahui ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu sistem penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip itu adalah sebuah bentuk dari sistem yang mana akan digunakan pada sebuah bentuk penyimpanan warkat sehingga akan menjadi lebih mendapatkan kemudahan dari kerja penyimpanan sehingga akan menjadi lebih cepat dapat dilakukan dengan dilakukannya penciptaan dan juga penemuan dari warkat yang dimana akan sudah dilakukan penyimpanan sehingga akan dapat dengan mudah dengan cara yang cepat sebagaimana warkat tersebut sewaktu-waktu yang dimana akan dibutuhkan. Jadi itu adalah pengertian dari sistem penyimpanan arsip. Mudah kan mengertinya tuh. Jadi sistem penyimpanan arsip itu adalah sebuah sistem yang dimana digunakan dalam bentuk sistem penyimpanan. Jadi sistem penyimpanan arsip itu warkat-warkat ya. Baik, jadi Anda semua apakah sudah mengerti dengan apa pengertian dari sistem penyimpanan arsip yang telah Ibu sampaikan tadi? Kalau ada yang belum mengerti silahkan untuk mengangkat tangannya kembali. Saya tidak mengerti, Bu. Mungkin kecepatan Ibu membacanya, atau mungkin Ibu akan mengulangi kembali kalau masih ada tidak yang mengerti. Tapi kalau sudah mengerti, kita akan lanjut lagi. Tidak ada ya, berarti sudah mengerti semuanya ya. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu adalah tujuan dari sistem penyimpanan arsip. Ini tujuannya. Ada yang tahu? Anda semua? Tujuan dari penyimpanan arsip, silakan untuk mengangkat tangannya kembali. Baik, oh ya, Jihan. Apa? Oh, ya benar sekali. Arsip itu tujuannya itu adalah efisien dalam penggunaan ruang dan peralatan. Benar sekali. Jadi, sistem penyimpanan arsip ini tuh sangat mudah gitu, sangat efisien. Tidak memakan tempat ya. Jadi, Ibu akan menjelaskan tujuan dari sistem penyimpanan arsip ini. Terdapat 4 tujuannya. Yang pertama itu adalah arsip yang disimpan dapat ditemukan kembali dengan cepat dan informasi yang dicari sesuai dan tepat. Yang kedua itu melindungi agar dokumen yang penting dari resiko hilang. Jadi sistem penyimpanan arsip ini mencegah dokumen-dokumen penting itu untuk hilang. Yang ketiga, efisien dalam penggunaan ruang dan peralatan. Seperti yang dikatakan Jihan tadi, efisien ya. Dan yang terakhir itu menunjang terlaksanaannya penyusunan arsip dengan berdaya gunakan dan berhasil guna. Jadi tujuannya itu supaya arsip-arsip itu dapat terjaga ya, jadi nggak hilang gitu saja. Jadi penyimpanan arsip itu menjaga dokumen-dokumen penting ataupun warkat supaya tidak hilang dan dapat ditemukan kembali dengan mudah. Baik, itulah tujuan dari penyimpanan arsip. Apakah Anda semua mengerti dengan apa yang Ibu sampaikan tadi? Sistem penyimpanan arsip, Ibu akan melanjutkan materi yaitu tentang macam-macam dari sistem penyimpanan arsip. Apakah Anda semua ada yang mengetahui ada berapa macam sistem penyimpanan arsip? Kalau ada yang mengetahui silakan angkat tangannya. Baiklah Anda semua, kita masuk ke dalam materi yang selanjutnya yaitu adalah macam-macam sistem penyimpanan arsip. Baiklah Anda semua, apakah ada yang tahu berapa macam sistem penyimpanan arsip itu? Kalau ada silakan untuk mengangkat tangannya. Baik, Sylvia, silakan. Ada berapa macam? Benar, 5. Apa saja 5 itu? Ada yang tahu? Ya, yang pertama itu adalah sistem penyimpanan arsip abjad menurut abjad. Yang kedua itu menurut tanggal. Yang ketiga menurut wilayah. Yang keempat itu menurut subjek. Dan yang terakhir itu menurut nomor. Apakah ada yang mengetahui penjelasan dari kelima macam sistem penyimpanan arsip tersebut? Kalau ada, silakan untuk mengangkat tangannya kembali. Kalau ada yang tahu, Anda semua. Baiklah, sepertinya tidak ada. Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Yang pertama itu sistem penyimpanan arsip menurut abjad, yaitu
merupakan penyelenggaraan sistem kearsipan berdasarkan abjad atau huruf alfabet. Disusun mulai dari huruf A sampai Z dan seterusnya. Jadi itu adalah pengertian dari sistem penyimpanan arsip menurut abjad. Kelebihan dari sistem penyimpanan arsip abjad ini adalah yang pertama itu sederhana dan mudah dimengerti baik pekerjaannya maupun pencariannya. Yang kedua, penyimpanannya itu dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Baiklah, sedangkan kelemahan dari sistem penyimpanan arsip abjad ini ada 3 kelemahannya. Yang pertama itu sulit apabila terdapat nama yang sama. Dan yang kedua, dalam sistem yang sangat luas membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan surat ataupun warkat yang diperlukan. Yang ketiga itu adalah sulit memperkirakan persyaratan-persyaratan ruang untuk huruf-huruf abjad yang berlainan. Jadi itulah kelemahan dari sistem penyimpanan abjad. Yang selanjutnya itu sistem penyimpanan arsip menurut tanggal, yaitu adalah suatu sistem penyimpanan arsip yang berdasarkan pada tahun, bulan, dan tanggal yang dijadikan sebagai kodenya. Dalam ketentuannya yaitu tahun sebagai subjek, sedangkan bulan sebagai subsubjek, dan tanggal itu sebagai sub-subjek. Selain itu juga tahun itu sebagai judul laci, bulan itu sebagai judul guide, sementara tanggal ditetapkan sebagai judul folder. Baik, yang selanjutnya itu adalah sistem penyimpanan menurut wilayah, yaitu adalah sistem kearsipan yang berdasarkan pada wilayah dengan berpedoman pada daerah atau alamat surat. Sistem ini banyak dipergunakan oleh kantor ataupun instansi yang memiliki cabang atau perwakilan di beberapa daerah ya. Baik, sampai situ ada yang tidak paham dengan materi yang Ibu sampaikan atau sudah mengerti? Kalau sudah mengerti silahkan tunjuk tangan, atau mungkin yang tidak mengerti boleh bertanya kembali. Mungkin ibunya kecepatan sekali dalam menjelaskan materinya, boleh bilang, Bu, diperlambat sedikit. Baik, kalau memang ibu kecepatan, ibu akan sedikit memperlambatnya. Jadi yang selanjutnya itu adalah kelebihan dari sistem penyimpanan arsip wilayah. Yang pertama itu, jika terjadi suatu penyimpanan bisa langsung diketahui. Jadi kelebihannya itu kalau ada penyimpanan itu langsung diketahui. Yang kedua, jika wilayahnya sudah diketahui akan mempermudah mencari keterangannya. Karena dia itu sistem penyimpanan wilayah, berarti kita harus mengetahui wilayahnya terlebih dahulu. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah kelemahan dari sistem penyimpanan arsip wilayah ya. Yang pertama, dalam surat atau warkat, jika tidak ditulis alamat secara lengkap, maka akan menyulitkan petugas. Oleh karena itu, petugas harus mengetahui letak geografis atau wilayahnya. Yang kedua, bisa terjadi kesalahan jika petugas tidak mempunyai pengetahuan tentang letak geografis suatu wilayah. Dan yang ketiga, petugas sering memperoleh kesulitan untuk mengetahui batas-batas wilayah. Oleh karena itu, diperlukan buku petunjuk yang menggambarkan batas wilayah yang menjadi wewenang serta tanggung jawab dari masing-masing cabang dan perwakilannya. Baik, apakah dengan materi Ibu sampaikan tadi ada Ananda yang tidak mengerti? Kok diam semua? Kita ada sudah mengerti ya. Kalau sudah mengerti, Ibu akan lanjutkan, yaitu sistem penyimpanan arsip menurut subjek, yaitu adalah suatu sistem penyimpanan arsip yang menggunakan pokok masalah atau perihal surat. Maka petugas arsip harus menentukan terlebih dahulu hal-hal apa saja yang biasanya dipermasalahkan dalam surat-surat setiap harinya. Jadi itulah maksud dari sistem penyimpanan arsip menurut subjek ya.
Yang selanjutnya itu adalah kelebihan dari sistem penyimpanan arsip subjek ini. Yang pertama, mudah dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, jika perihal surat sudah diketahui, maka mudah untuk menentukan kembali suratnya. Sedangkan kelemahannya yaitu adalah yang pertama itu kurang cocok untuk bermacam jenis surat. Dan yang kedua itu adalah sulit mengklasifikasikan karena adanya beraneka ragam masalah yang hampir sama perihalnya, padahal berbeda satu sama lain gitu. Jadi sulit banget untuk menentukan apa ya, keanekaragaman masalah itu. Jadi kalau kelemahan dari sistem subjek ini itu masalah itu adalah tidak cocok dengan beragam jenis surat. Baiklah, yang terakhir ini adalah sistem penyimpanan arsip. Baiklah, Anda semua, apakah sudah mengerti dengan materi yang Ibu sampaikan tadi? Kalau sudah mengerti, alhamdulillah. Kalau masih ada yang tidak mengerti dengan materi tadi, bisa untuk mengatakannya kembali dan bertanya di mana tidak mengertinya. Baik, Ibu menjelaskan kembali materi tersebut. Kepada Anda semua, Ibu silakan. Kepada yang tidak mengerti, silakan mengulang kembali. Baiklah, sepertinya tidak ada. Anda semua sudah mengerti dengan materi yang Ibu sampaikan. Ibu berharap materi ini dapat membantu Anda di kemudian harinya. Kalau gimana ya, menjadi guru juga materi sangat membantu Anda semua. Dan kalau sudah mengerti, Ibu cukupkan pembelajaran kita sampai di sini saja. Dan Ibu berharap Anda semua menguasai materi Ibu berikan tadi. Untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah. Mulai. Baiklah, teman